Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raji Yusuf Siregar, NIM 0702111036 dan saya berada pada kelas SE5. Adapun tujuan saya di sini adalah mempresentasikan hasil tugas proyek akhir yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Aryansah MKom, yang mana proyek yang saya gunakan ini atau yang saya rancang ini adalah sebuah aplikasi fitness atau aplikasi kesehatan untuk men-tracking kesehatan kita, baik itu olahraga yang kita lakukan seperti sepeda, seperti walking, jalan-jalan, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang telah saya buat. Bisa teman-teman lihat pada aplikasi saya, yaitu adalah yang pertama, di sebelah atas kiri itu ada profile picture yang telah saya buat, yang mana profile picture ini digunakan untuk melihat identitas dari user yang terdaftar pada aplikasi tersebut. Di situ sebelah kanannya, itu ada seperti morning notification, yang mana saya gunakan untuk melakukan sebuah notifikasi yang diperlukan semisal untuk sebuah peringatan. Selanjutnya di button bawah atau di bagian border bawah, itu ada saya buat di situ untuk menampilkan penawaran terbatas mengenai tentang produk yang telah diiklankan dengan berserta caption untuk diskon dan lagi event apa tersebut. Selanjutnya, yang di bagian bawah bagian aktivitas kamu, seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu adalah ini aplikasi fitness app. Yang mana di aplikasi fitness app ini, tentu saja ada beberapa olahraga yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah bersepeda. Yang kedua, itu adalah lari. Yang ketiga, itu adalah yoga. Nah, di sini di aplikasi fitness app ini, kita bisa melihat atau men-tracking apa yang ada dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang di bagian bawah, itu ada saya buat bagian video fitness, yang mana video fitness ini beberapa ragam jenis atau video olahraga, yang mana di sini saya membuat untuk supaya bisa dilihat tutorial untuk dalam penggunaan olahraga tersebut. Selanjutnya pada bagian bawah, di footer paling bawah, itu ada saya buat yang bagian klik tambah, yang mana klik tambah ini itu digunakan untuk menambahkan olahraga tipe apa yang kamu sukai. Selanjutnya, yaitu di bagian kiri, itu ada saya buat untuk men-tracking atau melihat kesehatan yang sudah kita lakukan dalam menggunakan aplikasi fitness app ini. Selanjutnya yang bagian kiri itu adalah untuk home, tampilan dashboard yang seperti kita lihat sekarang ini. Selanjutnya pada bagian sebelah kanan, di situ saya gunakan untuk sebagai date time atau atau tanggal yang kita gunakan dalam berolahraga. Selanjutnya pada bagian sebelah kanannya lagi, itu ada saya buat untuk profile picture atau profile kita dalam identitas melakukan usernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian inti dalam aplikasi tersebut. Bisa teman-teman lihat, yaitu adalah di file package.json, fungsinya ini adalah untuk digunakan sebagai penyimpanan informasi tentang suatu proyek, termasuk library dan modul yang digunakan. Adapun isinya itu adalah dependensi yang digunakan seperti React, React Native, dan libraries tambahan seperti React Notification atau Redux. Nah, informasi script yang digunakan untuk menjalankan atau membangun atau mengelola suatu proyek mengenai aplikasi tugas akhir yang saya buat ini. Penting untuk diingat bahwasanya file ini mempermudah pengelolaan dependensi serta memastikan tim pengembang menggunakan versi library yang sama. Selanjutnya, yaitu adalah pada bagian pada bagian file index.js. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagian file index.js tersebut, ini adalah fungsinya untuk meroot dari aplikasi. Nah, isi dari file ini adalah digunakan untuk meregistrasi aplikasi menggunakan app registry. Bisa teman-teman lihat di sini adalah saya mengimport app registry from React Native, udah, kemudian import from .app.js dan selanjutnya import from name and app name from app.json. Nah, app registry ini yaitu adalah dihubungkan ke registry komponen yang di registry komponen tersebut ada app name dan app. Nah, di sini perlu untuk kita ketahui bahwasanya sebagai entry point logika dan desain dari aplikasi tersebut. Selanjutnya teman-teman bisa teman-teman lihat yaitu adalah pada bagian app.js. Nah, pada bagian app.js ini itu pada bagian file utama yang menampilkan antarmuka aplikasi. Bisa teman-teman lihat tadi yang file utama ini itu adalah file utama dari antarmuka pada aplikasi tersebut. Nah, fungsinya di sini itu adalah mengatur navigasi atau routing aplikasi jika menggunakan library seperti React Navigation, menyediakan struktur dasar tampilan seperti aplikasi, seperti header, footer, atau elemen penting lainnya. Dan di sini sebagai entry point logika dan desain aplikasi. Biasanya di sini digunakan pada halaman depan pada dashboard yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah pada bagian folder assets. Nah, pada bagian folder assets ini terbagi menjadi dua, yaitu ada font dan gambar. Nah, di sini isinya itu adalah file statis, yang mana yaitu adalah image atau gambar yang digunakan dalam aplikasi ini seperti
yang itu bisa teman-teman lihat tadi, seperti ikon logo, seperti ikon dan segala macamnya. Atau bisa teman-teman lihat yang pada bagian di atas bacaan sepeda tadi, di atas bacaan yoga tadi, itu ada beberapa jumlah ikon. Nah, itu yang saya gunakan pada bagian image. Selanjutnya pada bagian fonts ini, itu adalah fonts yang digunakan untuk mengcustom atau mempercantik tampilan yang saya gunakan pada aplikasi saya ini. Bisa teman-teman lihat di sini, itu adalah font yang saya gunakan ada beberapa jenis, yang salah satunya adalah font Poppins. Yang mana menurut saya font Poppins ini sangat cantik untuk digunakan dalam membuat aplikasi. Nah, penting bagi kita untuk memisahkan file statis dari logika aplikasi agar terlihat lebih rapi dan juga lebih efisien. Bisa teman-teman lihat di sini, itu font yang utama yang saya gunakan adalah mengenai Poppins, BackTF, dan sejenisnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari aplikasi yang saya buat ini aplikasi yang saya buat ini sudah merupakan full service design prototype yang bisa digunakan untuk teman-teman sebagai referensi untuk di kegiatan atau tugas akhir selanjutnya. Nah, itu saja sekiranya mengenai presentasi dari saya. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila saya terdapat ada salah-salah kata dalam penyampaian, juga saya ingin meminta maaf. Akhirul kalam, terima kasih sudah melihat video saya. Terima kasih juga sudah menyimak penjelasan saya dari akhir. Semoga aplikasi yang saya buat ini atau tugas akhir yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.